Assalamualaikum. Hai traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teluh. Bermodalkan uang seadanya, aku nekat kembali ke Jakarta guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat. Bila mana aku tidak kembali ke Jakarta, mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan. Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar. Tubuhnya kering. Dengan wajah pucat, dia tergulai lemas tak berdaya. Pelipis matanya tampak menghitam. Belum lagi sekujur tubuhnya memar berwarna biru lebam. Di bagian bawah pahanya basah, terciprat kotoran yang mulai mengering. Bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. "Kamu kenapa, Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab pertanyaanku. Namun air mata juga tiba-tiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari, pergi menuju ke rumah beberapa tetangga, memohon pada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju rumah sakit. Setibanya kami di rumah sakit, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus. Dia dirawat di kamar ICU. Buntu, itulah hal yang kualami. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ibu mertua yang dapat kuharapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Sehari suntuk kujaga Mas Wanto, kupijit kaki, tangannya, dan berbicara apa saja yang ku bisa. Berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Keesokan paginya, ibu mertuaku baru tiba di rumah sakit. Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kontrol dokter yang menangani Mas Wanto. Dokter itu menginformasikan hasil lab dan ronsen dari Mas Wanto. Transient ischemic attack, lebih dikenal dengan istilah stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan padanya. Bu, suami ibu terkena stroke ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan. Terang dokter itu secara detail kepada kami. Tak ayal penjelasan itu hanya kami balas dengan isak tangis yang alami menetes. Kucoba tegar, menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi. Kupeluk dia. "Sabar, Bu, Mas Wanto pasti sembuh," kataku menenangkan, walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang, aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua. Rencananya, aku akan pulang sebentar ke rumah, ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam, suara gedoran sudah menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari dalam kamar, di mana kasur itu pun masih berceceran kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi persediaan baju Mas Wanto memang sudah habis. Kubuang jauh rasa takut itu dan memulai pengabdian menjadi istri yang baik. Hari mulai sore dan aku masih bertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Ekstra kukerahkan tenaga dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua tugas dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Rencana awal yang kurancang kenyataan berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang nanti akan kami makan di rumah sakit, mataku menilik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga, nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang bak mengkhianati diriku. Tiba-tiba aku merinding, bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakuti. Rasanya belum sampai semenit rasa takut ini muncul, raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu. Pintu itu juga mulai bergetar.
Terlihat jelas pegangan pintu itu naik turun, seakan ada orang yang ingin memaksa membukanya. Baru saja kubalikan badan bersiap mengambil ancang-ancang kabur, langkahku malah mundur dan membuatku jatuh terpingkal. Hari itu hari pertama mataku menyaksikan langsung sosok putih terbalut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam dipenuhi borok dan nanah. "Pocong!" teriakku. "Tenang, tenang Rin," kataku dalam hati mencoba melawan rasa takut. Bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang, bukan karena keberanian. Tubuhku seakan kaku. Bahkan lisan ayat suci yang kuucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong musnah dari hadapanku, kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leher. Entah siapa sosok yang ada di sana. Tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkramannya. Nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Sayup dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara azan Isya mulai berkumandang. Seketika itu juga kedua sosok gaib itu musnah. Astagfirullah, astagfirullah. Lisanku tak berhenti mengucap, "Aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan kepadaku." Sesegera aku berdiri, mengambil perlengkapan yang akan kubawa ke rumah sakit. Langkahku sigap mematikan semua listrik dan langsung mengunci rumah. Sambil menunggu ojek online yang telah kupesan, sengaja aku menyambangi salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal, jujur, aku sudah tidak memiliki keberanian walau hanya berdiri di depan gerbang rumah itu. 10 menit berselang, ojek pesananku telah datang dan kami langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek. Bulu kuduku merinding. Saat itu aku baru sadar sosok wanita itu ternyata merupakan perempuan sinting yang dulu pernah menggedor gerbang rumahku. Sekilas kulihat dia tersenyum padaku dan tatapan matanya tajam mengikuti arah lajur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dengan dendam. Itulah yang kurasa saat menatap matanya. Suara langkah menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkannya ke bangsal, tempat bagi mereka para penginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu. Tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas. Dia berjalan agak sedikit berlari, melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya dengan kesesatan. Sesaat berlalu, dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suaminya sedang dirawat. "Assalamualaikum," kata wanita yang bernama Karina itu masuk ke dalam ruangan. "Maaf Bu, aku telat," kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Mas Wanto di sana. "Kamu ngapain aja? Kok lama? Ibu jadi khawatir," balasnya. Raut wajah wanita tua itu sungguh memelas, terlihat lelah. Enggan kuceritakan apa yang terjadi hari ini, mengingat kondisi Mas Wanto yang belum membaik. Tak inginku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. "Bersihin rumah Bu, sama buatin makanan." Kugelar tikar kecil dan langsung kusajikan masakan yang telah kusiapkan. "Ibu makan dulu ya, terus istirahat, biar saya saja yang jaga Mas Wanto." Tiada bantahan, ibu terlihat lahap memakan masakanku. Tak lama berselang, ibu mertuaku terlihat sudah tertidur, hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan VIP, ada 2 kasur lain yang menganggur. Sempat ku meminta agar beliau tidur di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Sejenak aku memijatin Mas Wanto sembari membacakan doa, dan tak berselang lama mataku pun sudah tidak dapat menahan rasa kantuk. Belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi sore ku alami. Karena tidak enak dengan ibu, kuurungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada. Ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ.
Bayangan sosok kejadian sore hari kembali hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng pengantar tidur. Aku bergidik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri. Belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Ku ingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini, aku merasa mereka mengikutiku, seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-gerikku. Dan dalam fata morgana itu juga, mataku mulai tertutup, terasa lelah akan semua ini. Samar suara ketukan pintu membangunkanku dari tidur. Ketukan itu kembali berbunyi. Kubuka mata. Dari tidur singkat yang baru kujalani, aku tidak langsung berdiri ke arah pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara. Baru juga aku mau berdiri, ibu mertua menangkap cepat tanganku. Dia menatapku dengan serius. Ibu juga dengar, Katanya, sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur. lebih baik kita biarkan suara itu. Pungkasnya lagi. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu. Sebelum aku menyadari bahwasannya sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam hari. Sekalipun itu petugas medis, tentunya akan dia masuk cukup dengan 1-2 kali ketukan. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami, diiringi tarikan nafas satu-satu, seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke sumber suara. Samar bayang sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Maswanto. Bayangannya terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding kulihat bentuk wujudnya yang tidak lazim. Kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemari ibu terasa kencang memegang tanganku, seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu. Tangannya basah dan sangat dingin. Pagi hari dan kami terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu sudah menyodorkan berjuta pertanyaan padaku.